Jepang adalah negara yang menarik. Selain norma sosial dan etos kerjanya yang dikagumi seluruh dunia, Jepang pun masih memegang kepercayaan terhadap leluhur. Lewat kepercayaan Shinto, rakyat Jepang melestarikan kepercayaannya terhadap dewa dan dewi pencipta dunia yang berkuasa atas hidup mereka. Mereka dianggap sebagai pembawa keberuntungan atau sebagai penjaga hidup dari musibah. Dewa dan dewi ini juga menurunkan nilai moral kepada peradaban Jepang. Siapa sajakah dewa dan dewi itu? Mari kita bahas dewa dan dewi dari mitologi Jepang kuno yang masih dipelihara dan dilestarikan hingga masa kini di negeri Sakura modern. Siapa yang tak kenal dengan pasangan dewa dan dewi ini? Dewi Izanami dan Dewa Izanagi adalah pencipta Jepang. Mengemban tugas dari Koto Matsukami, Izanagi mengaduk lautan dengan tombak Ame no Nuhoko untuk menciptakan Pulau Onogoro, cikal bakal Jepang. Izanagi dan Izanami bisa dianggap sebagai orang tua dewa dan dewi Shinto. Akan tetapi, saat melahirkan dewa api Kagutsuchi, Dewi Izanami wafat. Murka akan hal tersebut, Izanagi membunuh Kagutsuchi dan memutilasi tubuhnya menjadi 8 bagian. Dari tubuh Kagutsuchi muncul 8 gunung berapi Jepang, dan dari darahnya terlahir dewa dan dewi. Rindu dengan istrinya, Izanagi turun ke dunia orang mati, Yomi, untuk membawa Izanami kembali. Namun, setelah melihat rupa istrinya yang membusuk, Izanagi melarikan diri dan menyegel Yomi dari dunia orang hidup dengan batu besar. Oleh karena itu, Izanami juga menjadi dewi orang mati. Karena rasa malunya, Izanami murka dan bertekad akan mencabut 1000 nyawa setiap harinya, yang mana dibalas oleh Izanagi bahwa ia pun akan menciptakan 1500 nyawa setiap hari. Setelah melakukan ritual penyucian atau misogi untuk membersihkan diri dari Yomi, Izanagi malah menciptakan Dewi Amaterasu, Dewi Tsukuyomi, dan Dewa Susanoo. Ketiganya disebut 3 anak kesayangan Izanagi atau Sankishi. Ebisu adalah putra pertama dari Dewa Izanagi dan Dewi Izanami. Karena pelanggaran Izanami, sang putra terlahir tanpa tulang. Oleh karena itu, Ebisu juga disebut Hiruko atau anak lintah. Kurang dari 3 tahun, Hiruko kemudian diapungkan ke laut oleh orang tuanya. Keberuntungan melindungi Hiruko hingga ia terdampar di Ezo yang sekarang adalah Hokkaido. Ia kemudian diasuh oleh penduduk asli Jepang, suku Ainu, yang bernama Ebisu Saburo. Akhirnya tumbuh sempurna sebagai dewa. Hiruko kemudian memanggil dirinya Ebisu, dewa pelindung nelayan, anak-anak, dan kekayaan. Ebisu kemudian termasuk dalam 7 dewa keberuntungan, Shichifukujin, dan satu-satunya dewa keberuntungan asli Jepang yang tak berasal dari kepercayaan Hindu. Izanagi dan Izanami kembali melahirkan seorang putra, yaitu Dewa Api Kagutsuchi atau Homusubi, yang berarti ia yang menyalakan api. Karena kelahirannya yang berapi-api, Kagutsuchi tidak sengaja membakar Izanami hingga mati. Dalam amarahnya, Izanagi membunuh dan memotong-motong Kagutsuchi dengan senjata Ame no Ohabari menjadi 8 bagian yang menjadi gunung berapi Jepang. Darah Kagutsuchi melahirkan dewa dan dewi, salah satunya dewa petir Takemikazuchi hingga dewa naga Watatsumi. Bisa dibilang, Kagutsuchi adalah cikal bakal dari dewa dan dewi Jepang juga. Namun, karena elemennya yang berlawanan dengan kayu, Kagutsuchi dianggap sebagai pembawa musibah. Tetapi, Kagutsuchi tetap dipuja sebagai dewa pelindung bagi pengrajin besi dan keramik. Kuil Atago di Kyoto menjadi salah satunya. Saat melakukan ritual penyucian, misogi, setelah kembali dari Yomi, Dewa Izanagi membasuh mata kirinya.
Dari tetesan mata kirinya muncullah Amaterasu Omikami, Dewi Amaterasu, yang dipuja sebagai Dewi Matahari Jepang. Dalam pembagian wilayah, Izanagi memberikan negeri dewa atau Takamagahara untuk Amaterasu, menjadikannya ratu para dewa. Amaterasu terkenal karena konfliknya dengan saudaranya yang brutal, Dewa Badai Susanoo. Karena menghancurkan sawah padinya serta membunuh dayangnya, Amaterasu marah dan kabur ke Gua Ame no Iwato, membuat langit dan bumi terjerumus dalam kegelapan. Berusaha menarik Amaterasu keluar, para dewa dan dewi Takamagahara kemudian mencoba menipu Amaterasu dengan melangsungkan perayaan meriah. Alasannya karena mereka telah menemukan dewi yang lebih kuat dari Amaterasu. Amaterasu yang penasaran keluar gua dan melihat bayangannya di cermin Yata no Kagami, dan gua tersebut langsung ditutup dengan tali Shimenawa. Dengan begitu, cahaya kembali ke langit dan bumi. Cermin Yata no Kagami menjadi salah satu dari 3 harta suci Jepang bersama pedang Kusanagi no Tsurugi dan permata Yasakani no Magatama. Menurut kepercayaan Shinto sejak abad ke-19 bahkan hingga saat ini, tidak sedikit rakyat Jepang percaya bahwa Kaisar Jepang adalah keturunan langsung dari Amaterasu. Hingga saat ini, pemujaan Amaterasu dilakukan di kuil Ise di prefektur Mie. Saat Izanagi mencuci mata kanannya saat melakukan penyucian Misogi, lahirlah Dewa Bulan Tsukuyomi. Cerita lain mengisahkan Tsukuyomi lahir dari cermin tembaga putih di tangan kanan Izanagi. Termasuk dalam Sankishi, 3 anak kesayangan Izanagi, Tsukuyomi adalah saudara dari Amaterasu dan Susanoo. Tsukuyomi kemudian menikahi saudarinya sendiri, Amaterasu. Karena menikahi sang Dewi Matahari, bulan dan matahari berada di langit yang sama. Namun, Amaterasu kemudian menceraikan Tsukuyomi dan pindah ke langit yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan Tsukuyomi membunuh Dewi Pangan Ukemochi karena jijik melihatnya dan memuntahkan makanan yang disiapkan oleh Ukemochi. Karena peristiwa ini, bulan dan matahari pun terpisahkan menjadi siang dan malam. Saat Dewa Izanagi membasuh hidungnya, lahirlah Dewa Badai Susanoo yang termasuk dalam Sankishi. Susanoo adalah saudara dari Amaterasu dan Tsukuyomi. Sama seperti Badai, Susanoo terkenal karena temperamennya yang tidak stabil. Setelah membuat Amaterasu marah dan dianggap dalang dari hilangnya cahaya dari langit dan bumi, para dewa memutuskan untuk membuang Susanoo ke bumi, tepatnya ke provinsi Izumo. Di sana, Susanoo membunuh ular berkepala dan berekor 8, Yamata no Orochi, dengan pedang Ame no Habakiri. Setelah mengalahkan Orochi, Susanoo menemukan pedang Ame no Murakumo no Tsurugi, yang kemudian dikenal dengan Kusanagi no Tsurugi. Di ekor keempat Orochi, Susanoo mengirimkan pedang tersebut ke Amaterasu sebagai hadiah perdamaian. Hingga saat ini, Susanoo amat dipuja di prefektur Shimane. Saat turun ke Yomi, dunia orang mati, Izanagi terkejut melihat tubuh Izanami yang membusuk. Dari tubuh Izanami, muncullah penguasa kilat Raijin dan penguasa angin Fujin. Raijin memiliki palu untuk menabuh gendang kilat di sekelilingnya, dan memiliki 3 jari yang merupakan simbol waktu, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tidak kalah menakutkan, Fujin digambarkan memiliki kantung yang berisi angin kencang. Mereka lebih ditakuti daripada dipuja. Raijin dan Fujin dianggap menyelamatkan Jepang saat mengusir bala tentara Mongolia dengan angin dewa, kamikaze, yang 2 kali ingin menginvasi pada tahun 1274 dan 1281. Patung Raijin dan Fujin yang terkenal berada di kuil Sanju Sangendo di Kyoto. Digambarkan sebagai Dewi Fajar yang riang,
Ame no Uzume adalah lambang dari spontanitas alam dan energi dalam tari-tarian. Kisah terkenal mengenai Ame no Uzume adalah saat ia membantu memancing Amaterasu keluar dari gua Ame no Iwato yang kabur karena perbuatan Susanoo, yang menyebabkan hilangnya cahaya dari langit dan bumi. Menari dan melucu, hingga melucuti pakaiannya di hadapan para dewa dan dewi, membuat para dewa pun tertawa, hingga Takamagahara bergetar. Karena penasaran, akhirnya Amaterasu keluar dari gua, sehingga cahaya kembali bersinar di langit dan bumi. Tak hanya di Jepang, kuil pemujaan Ame no Uzume juga ada di California, Amerika Serikat. Dulu disebut Yahata, Hachiman adalah dewa perang dan panah. Menurut kepercayaan Shinto dan Buddha Jepang, Hachiman pernah lahir di bumi sebagai kaisar ke-15 Jepang yang bernama Kaisar Ojin pada abad ke-4 Masehi. Selain perang, Hachiman juga dipuja sebagai dewa pertanian dan perikanan. Selain Fujin dan Raijin, Hachiman juga disebut sebagai dewa yang menurunkan kamikaze untuk menghalau invasi Mongolia. Di masa samurai, Hachiman dipuja oleh klan Minamoto dan klan Taira yang saling bermusuhan. Pada masa kini, kuil Usa di prefektur Oita didedikasikan untuk Hachiman. Terkadang digambarkan sebagai pria atau wanita, Inari Okami adalah salah satu dewa yang paling sering disembah. Beberapa catatan mengatakan Inari adalah kumpulan para dewa dari 3 sampai 5. Digambarkan, Inari memiliki rubah yang bernama Kitsune yang bertugas sebagai pengantar pesan. Inari adalah dewa kemakmuran dan kesuburan yang juga melindungi para pedagang. Selain itu, Inari juga digambarkan sebagai dewa pelindung kuil. Selain digambarkan sebagai pria tua menunggangi rubah putih, Inari juga biasa digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang yang membawa beras. Mudah untuk mengenali kuil Inari dengan rubahnya. Salah satu contoh terkenalnya adalah kuil Fushimi Inari Taisha di Kyoto. Datang dari kepercayaan Buddha, Kanon adalah versi Jepang dari Buddha Guanyin. Sama seperti Guanyin, Kanon dipercaya sebagai Dewi Welas Asih untuk seluruh makhluk yang telah mencapai tahap bodhisattva atau tercerahkan. Kanon mendiami Fudarakusen, tanah suci yang berupa pulau pegunungan. Menariknya, selain Buddha, ternyata Dewi Kanon juga muncul dalam perkembangan kepercayaan Nasrani di Jepang. Karena citra Nasrani dilarang di Jepang pada zaman Edo, para pengikut Kristus yang bersembunyi atau Kakure Kirishitan menggambarkan Kanon layaknya Bunda Maria, sehingga disebut Maria Kanon. Selain Kanon, Jizo juga adalah dewa Jepang yang juga berasal dari kepercayaan Buddha, Ksitigarbha atau Dizang. Sering ada di kuil-kuil kecil di sudut jalan Jepang. Jizo adalah dewa pelindung anak-anak dan pengembara. Menurut legenda, Jizo bersumpah untuk bertanggung jawab atas makhluk di 6 alam dan mengosongkan neraka. Dari wafatnya Buddha Gautama hingga bangkitnya Buddha Maitreya atau akhir zaman. Oleh karena itu, Jizo bertugas untuk meringankan penderitaan jiwa-jiwa di neraka dengan tongkat Shakujo dan permata yang mampu mengabulkan segala permintaan. Ia juga sering digambarkan sebagai rahib biksu sederhana tanpa ornamen yang mencolok. Nio atau Kongorikishi adalah 2 tokoh seram, kekar, dan tegas yang bertugas melindungi Buddha Gautama. Oleh karena itu, patung Nio sering terletak di gerbang kuil Buddha. 2 figur Nio tersebut adalah Mishaku Kongo atau Agyo dan Naren Kongo atau Ungyo. Agyo dan Ungyo melambangkan dualitas simbol hidup dan mati.
Agyo adalah simbol kekerasan yang sering digambarkan menunjukkan taringnya dan memegang palu vajra. Sementara, Ungyo adalah simbol kekuatan yang sering digambarkan dengan mulut tertutup dan tangan kosong atau berpedang untuk menggambarkan kepercayaan diri. Dikenal juga sebagai benten, Benzaiten adalah dewi pelindung aliran segala sesuatu, dari air, perkataan, pengetahuan, hingga waktu, yang termasuk ke dalam Shichifuku Jin yang ternyata diadaptasi Saraswati dari kepercayaan Hindu. Benzaiten juga digambarkan menunggang naga laut dan memainkan kecapi biwa. Konon, Benzaiten menjinakkan seekor naga berkepala 5 atau Gozuryu di Enoshima dengan kecantikannya. Hadir di Jepang antara abad ke-6 hingga abad ke-8 Masehi, Benzaiten juga konon dipuja oleh para geisha. Pada masa pemerintahan Tokugawa, Benzaiten adalah dewi kebijaksanaan. Meskipun tidak benar-benar dewa dan termasuk ke dalam golongan yokai, Tengu adalah salah satu karakter dominan di kepercayaan Buddha dan Shinto Jepang. Sering digambarkan memiliki sayap dengan hidung panjang seperti paruh burung, berkulit merah, dan memiliki kekuatan supernatural dan fisik yang lebih dari manusia rata-rata. Tengu dikatakan sebagai dewa pelindung hutan dan gunung. Terdapat kuil-kuil kecil di hutan dan gunung untuk memuja mereka. Namun, sejatinya, Tengu adalah musuh dari para rahib Buddha dan Shinto. Selain sifatnya yang destruktif, Tengu juga dikabarkan sering mengganggu para rahib yang bertujuan untuk menjauhkan mereka dari pencerahan. Itulah beberapa dewa dan dewi dominan yang masih dipercaya oleh rakyat Jepang hingga masa kini. Tentu saja, dewa dan dewi tersebut terus diadaptasikan ke dalam dunia hiburan, meskipun diberi sedikit bumbu untuk menarik penonton. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.